Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kita semua tahu bahwa tanaman terong ini memang sudah dirasakan manfaatnya oleh beberapa kalangan, baik di tingkat bawah, menengah ataupun tingkat atas. Itu sudah menikmati manfaat dari tanaman terong ini, karena di dalam terong ini banyak manfaat sekali seperti vitamin A, vitamin C, dan juga ada kandungan beta karoten dan juga beberapa nutrisi-nutrisi lain yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Pada dasarnya semua tanaman itu membutuhkan beberapa unsur, terutama unsur yang 3. Ada unsur nitrogen, ada unsur fosfat, juga kalium. Ini seakan-akan sudah menjadi kewajiban untuk kita masukkan ke tanaman, artinya kita memberikan perlakuan baik melalui pupuk tabur ataupun menggunakan cara dispraykan ke daun. Unsur-unsur hara baik mikro ataupun makro ini juga sangatlah penting bagi tanaman, terutama yang sifatnya mikro. Ini memang harus, walaupun kebutuhannya sedikit tapi masih sangat dibutuhkan, sehingga kandungan-kandungan dari mikro yang kita asupi pada tanaman baik itu kurang juga akan ngefek pada tanaman, apalagi berlebihan juga akan menimbulkan efek tidak bagus. Ini harus kita amati bagaimana tanaman ini kekurangan unsur mikro ataupun kelebihan unsur mikro. Terong, untuk perlakuan terong ini yang beda dari biasanya. Karena pada dasarnya tanaman itu memang membutuhkan unsur hara makro dan mikro. Kalau unsur hara makro misalnya kandungan nitrogen, fosfat dan kalium, ini terutama pada unsur kalium ataupun fosfat itu memang dibutuhkan untuk pembuahan. Semua tanaman itu membutuhkan kalium dan fosfat untuk masa generatif atau masa pembuahan. Akan tetapi beda halnya dengan terong ini. Ini yang unik. Terong ini memang tanaman yang kontroversi, karena kalau pada masa generatif diperbanyak kandungan K ataupun fosfat, maka tidak akan menikmati ataupun tidak akan punya terong yang sebagus ini. Karena unsur hara yang dari kalium itu akan membuat terong ini agak keras sehingga konsumen itu tidak akan mau pada terong. Jadi khusus sayur-sayuran terong ini, tanaman terong ini, jangan sekali-kali memperbanyak pemupukan kalium, karena kalau memperbanyak kalium pada masa pembuahan, maka buahnya ini akan keras, tidak lembut selembut ini, sehingga konsumen itu tidak akan mau. Apa yang kita harus lakukan? Maka untuk pemupukan sebaiknya ini hanya menggunakan nitrogen, artinya menggunakan urea. Untuk terong ini hanya membutuhkan pupuk urea saja. Beda dengan tanaman-tanaman yang lain yang membutuhkan 3 unsur tersebut.
ada unsur nitrogen, ada unsur fosfat, juga kalium. Jadi untuk perlakuan terong kita manfaatkan unsur-unsur hara seperti kalium ataupun fosfat yang ada di tanah. Ini bagaimana supaya ini bisa terserap oleh tanaman. Sementara untuk perlakuan pupuk tabur ataupun pupuk daun, ini sebaiknya menghindari dari unsur yang mengandung unsur-unsur kalium ataupun fosfat. Jadi apa yang saya utarakan ini adalah merupakan suatu penelitian lapangan yang saya lakukan di Situbondo, terutama di Situbondo bagian timur, meliputi Kecamatan Arjasa, Jangkar, dan Sembagus. Ini perlakuan ataupun apa yang saya lakukan untuk meneliti terong ini memang begitulah adanya. Jadi misalnya ada ketidaksamaan dengan daerah-daerah yang lain, mungkin ini dari faktor dari tanah, kandungan tanahnya itu yang berbeda. Nah, jika ada kesamaan, mari kita bahas bersama, kita kaji bersama demi kejayaan petani kita, terutama petani Indonesia. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.